Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di IM Channel. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis entalpi reaksi dan bagaimana sih cara penentuan entalpi reaksi itu berdasarkan percobaan dan non percobaan gitu ya. Nah, di sini akan sedikit banyak pembahasan, jadi mohon untuk disimak baik-baik ya. Seperti biasa, untuk yang belum mensubscribe, tolong di-subscribe terlebih dahulu ya. Dan like dan share juga videonya agar yang lain bisa merasakan manfaat dari video ini. Oke, langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu jenis-jenis entalpi reaksi ya. Ini seperti yang sudah saya bagikan sebelumnya, cuman belum sempat saya jelaskan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian entalpi gitu ya, jenis-jenis entalpi reaksi. Nah, di sini dimulai dari yang pertama. Oke, sebelum masuk ke yang pertama deh, kita coba ulang terlebih dahulu, takutnya memang ada yang belum tahu ya. Jadi di sini entalpi reaksi adalah besarnya entalpi yang menyertai suatu reaksi ya. Jadi suatu reaksi itu pasti mempunyai entalpi atau energi gitu ya. Dan di sini besarnya entalpi juga pasti sangat beragam ya, karena reaksi juga beragam gitu. Kemudian di sini ada yang menyerap. Nah, yang menyerap kalor gitu atau yang menyerap energi itu merupakan endoterm ya. Dan di sini endoterm itu perlu diingat delta H atau perubahan entalpinya itu negatif ya. Dan di sini ada yang melepaskan kalor. Positif, sorry. Untuk yang menyerap kalor kemudian itu endoterm ya, menyerap kalor atau endoterm itu merupakan delta H-nya itu adalah positif. Dan kalau untuk yang melepas kalor atau exotherm itu delta H-nya negatif. Seperti itu perlu diingat ya konsep dasarnya, karena akan nyambung di jenis-jenis entalpi ini. Dan di sini yang pertama adalah entalpi pembentukan gitu ya. Di mana entalpi pembentukan merupakan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pembentukan satu mol senyawa. Kalau misalnya pusing mah ini teh entalpi dalam membentuk suatu senyawa gitu ya. Nah, di sini yang dibentuk adalah amonia gitu. Nah, di sini perubahan entalpinya sebesar minus 92. Karena di sini minus, berarti ini termasuk reaksi eksoterm gitu ya. Gitu, itu untuk entalpi pembentukan. Jadi tinggal dilihat saja, oh ini merupakan pembentukan suatu senyawa. Ya, itu merupakan entalpi pembentukan gitu ya, termasuk reaksi eksoterm. Seperti itu. Kemudian di sini ada yang kedua, itu merupakan entalpi penguraian. Yang namanya penguraian berarti yang asalnya satu senyawa, mungkin ya, suatu senyawa, di sini ada H2O, dia diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya. Nah, menjadi unsur-unsur penyusunnya. Di sini H2O menjadi H2 dan O2 seperti itu. Dan di sini delta H-nya positif 485 yang menandakan bahwasannya entalpi penguraian ini merupakan termasuk reaksi endoterm gitu ya, atau menyerap kalor seperti itu. Kemudian di sini ada entalpi pembakaran ya, di mana entalpi pembakaran itu pasti bereaksi dengan oksigen, karena nggak akan terjadi pembakaran tanpa adanya oksigen. Dan otomatis karena kalau ada oksigennya itu merupakan termasuk ke dalam entalpi pembakaran. Nah, di sini ada contohnya adalah CH3OH gitu ya, atau metanol gitu ya. Di sini mengalami reaksi pembakaran menghasilkan 2CO2 dan H2O. Ya, di sini delta H-nya minus 1277. Nah, di sini karena minus itu termasuk reaksi eksoterm gitu ya. Dan di sini ada reaksi penetralan, di mana yang namanya netral berarti ada yang basa, ada yang asam gitu ya, ada yang asam dan basa bereaksi gitu kan, otomatis menjadi netral gitu kan. Dan di sini yang bersifat basa adalah NaOH, kemudian yang bersifat asam itu asam sulfat atau H2SO4 ya. Di sini menghasilkan garam yaitu Na2SO4 dan H2O. Dan di sini reaksinya delta H-nya adalah negatif 200 ya.
berarti ini merupakan reaksi eksoterm gitu ya. Di sini yang selanjutnya ada entalpi penguapan ya, sudah kalian tahu ya bagaimana menguap gitu dari yang namanya cairan menjadi gas gitu ya. Di sini ada contohnya H2O ya. H2O, kemudian yang asalnya cairan atau liquid. Nah, ini simbolnya ya, spesinya atau fasanya ya. Nah, di sini ada gas gitu ya. Ini liquid, ini gas. Dari liquid menjadi gas. Dan di sini delta H-nya positif. Itu berarti menyerap kalor ya. Menyerap kalor endoterm gitu ya. Kemudian di sini ada peleburan ya. Ya, yang namanya peleburan dari yang padatan menjadi cairan gitu kan. Nah, di sini ada H2O padat atau es batu mungkin ya. Di sini ada menjadi H2O cair. Nah, di sini reaksinya juga termasuk endoterm ya. Kemudian di sini ada penyubliman, di mana yang namanya menyublim kan dari yang padatan menjadi gas gitu ya. Di sini entalpinya juga sama, positif, berarti termasuk endoterm, dan di sini ada entalpi pelarutan. Nah, di sini ada entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pelarutan satu mol zat terlarut yang diukur ke dalam keadaan standar. Nah, di sini bisa dari padatan ya, dari padatan ke larutan gitu ya. Yang namanya juga pelarutan gitu, melarutkan gitu. Nah, di sini entalpinya negatif 75 seperti itu ya. Negatif 75 berarti termasuk reaksi eksoterm gitu. Itu untuk jenis-jenis entalpi reaksi. Sekarang bagaimana sih cara menentukan eh entalpi reaksinya gitu ya berdasarkan percobaan dan perubahan entalpi standar gitu. Nah, di sini yang pertama yang perlu kalian ketahui bahwasanya penentuan entalpi reaksi berdasarkan percobaan ini ada suatu alat yang disebut dengan kalorimeter. Nah, biasanya di lab itu yang ada ini nih, yang gambar A ini nih. Nah, gambar A ini merupakan kalorimeter sederhana gitu ya. Kalau misalnya ini agak ribet atau agak sedikit mahal mungkin dan jarang ya di lab-lab mempunyai kalorimeter ini. Nah, kalorimeter biasanya di dalam lab itu mempunyai kalorimeter sederhana ini. Ya, seperti itu. Nah, apa sih kalorimeter itu? Nah, jenis kalorimeter merupakan suatu sistem terisolasi. Ya. Jadi, sistem terisolasi yang nggak akan ada campuran panas antara sistem dan lingkungan. Maksudnya sistem dan lingkungan itu apa? Sistem itu ya bagian dalamnya ya, bisa dibilang bagian dalamnya yang mengalami reaksinya gitu kan. Dan lingkungan itu di luar dari sistem gitu ya. Nah, ini lingkungannya misalnya ini ya, ini dan ini sistemnya gitu ya. Kalau misalnya masih bingung, kalian merebus telur, telur tersebut adalah sistemnya dan airnya itu merupakan lingkungannya seperti itu. Nah, di sini rumus yang digunakan itu ada Ki macet ya atau Ki MC delta T ya. Di sini Ki-nya merupakan kalorimeter ya, C kali delta T dan ini merupakan penjelasannya ya. Seperti itu. Dan di sini Ki reaksinya, nah cara menentukan entalpi reaksinya, kalau reaksinya Ki larutan ditambah Ki kalorimeter seperti itu ya. Mudah-mudahan kita ada waktu untuk melakukan praktikumnya mudah-mudahan. Seperti itu. Dan di sini ada pembentukan entalpi berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, atau delta HF. Nah, di sini perlu diketahui ada perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, ini dia. Ya, ini bisa dibilang rumusnya atau cara mencarinya gitu ya. Di sini ada delta HF produk. Nah, produk itu dalam suatu reaksi itu ada di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini merupakan produk dan sebelah kiri itu merupakan reaktan. Jadi untuk delta HF itu dicarinya delta H itu dicarinya dengan cara produk dikurangi reaktan gitu ya. Delta H produk dikurangi delta H reaktan. Nah, di sini sudah ada contoh soal ya. Di sini sudah diketahui bahwasanya masing-masing entalpi ya, perubahan entalpi dari masing-masingnya ini sudah diketahui. Kemudian AR dari setiap ini juga sudah diketahui. Langkah selanjutnya apa sih gitu ya. Nah, di sini
ada yang ditentukan adalah tentukan entalpi pembakaran metanol. Kemudian tentukan jumlah kalori yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol. Oke, kita coba membahas untuk jawaban yang pertama, reaksi pembakaran metanol. Nah, pembakaran berarti otomatis bakalan direaksikan dengan oksigen gitu kan. Nggak akan mengalami pembakaran kalau misalnya tidak ada oksigen. Nah, metanol ya, kita reaksikan dengan oksigen, dengan O2. Kok jadi ada 3/2-nya? Ini merupakan penyetaraan reaksi. Penyetaraan reaksi itu apa? Nah, kita coba menyetarakan reaksi apakah jumlah unsur dari sebelah kiri itu sama dengan yang di sebelah kanan. Seperti itu, maka timbullah 3/2 dan kemudian 2 ini ditambahkan ke H2O. Seperti itu. Ya, penambahan koefisien untuk menyetarakan suatu reaksi. Koefisien itu apa? Nah, ini yang ada di depan unsur ini. 3/2, kemudian di sini ada 2, kemudian ini yang nggak ada apa berapa? Berarti 1, gitu ya. Tidak dituliskan seperti itu. Nah, di sini kita coba mencari delta HF-nya, gitu ya. Delta HF-nya. Nah, di sini diketahui bahwasannya delta H-nya itu dicari dengan produk dikurangi delta HF reaktan. Nah, di sini produknya delta HF CO2 ya. Kemudian 2 delta HF H2O. Kenapa 2? Karena di sini ada koefisiennya 2. Gitu ya. Paham sampai sini mungkin ya. Kemudian di sini ada entalpi delta HF produknya, reaktannya. Nah, di sini delta HF CH3OH atau metanol, kemudian ditambah 3/2 delta HF O2. Seperti itu. Kenapa 3/2? Karena di sini koefisiennya 3/2. Oke. Nah, di sini kemudian tinggal dimasukkan saja jumlah perubahan entalpi dari masing-masing dan jangan lupa di sini dikali 2 ya, karena ada 2. Seperti itu. Kemudian dikurangi sejumlah hasil kali ini. Seperti itu. Oke, dan diketahuilah hasilnya sebesar minus 72, gitu ya, minus 726,9 kilojoule gitu ya. Itu untuk yang pertama gitu ya. Dan di sini untuk yang kedua, kalori yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol. Nah, di sini kita mencari molnya dulu ya. Di sini kita mencari molnya dulu. Untuk 8 gram itu molnya berapa sih gitu kan. Itu menggunakan mol sama dengan massa per massa molar atau mm atau mr gitu ya. Nah, di sini massanya sudah diketahui 8 gram, kemudian massa molarnya dari mana? Nah, massa molarnya ini kita sudah diketahui AR-nya sekian ya. Nah, kita lihat C berapa? 12 ditambah 3 ya, karena H-nya di sini ada 3, 3 dikali 1 ya. 3 dikali 1 berarti 12 tambah 3 sama dengan 15. Kemudian O di sini ada 1 berarti 16 aja. Berarti 15 ditambah 16 itu 31. 31 di sini H sebesar 1 ya. Berarti ditambah 1. 31 ditambah 1 32. Seperti itu ya. Ini. Jadi hasilnya 32. Kemudian di sini tinggal dibagi saja ya, sebesar 0,25 mol ya. Maka kalori yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol adalah ya, di sini 0,25 mol dikali 726,9 kilojoule ya. Nah, kenapa dikali ini? Karena di sini kan sudah diketahui bahwasannya 1 mol metanol aja ini hasilnya segini gitu kan, pembakaran metanol. Nah, untuk 8 gram berarti berapa? Nah, ini hasilnya segini. Seperti itu. Minus 181,725 ya, 181,725. Seperti itu. Itu untuk yang
penentuan entalpi reaksi ya berdasarkan percobaan dan pembentukan standar ya, entalpi pembentukan standar. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya agar saya semakin semangat membuat konten-konten lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.